Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang hukum 1 Kirchhoff dan 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik. Nah, sekarang mari kita coba terapkan hukum 1 dan 2 Kirchhoff itu dalam sebuah rangkaian listrik. Untuk kasus yang pertama yaitu penerapan hukum Kirchhoff, entah nanti kita butuhnya 1 atau 2 ya, pada rangkaian 1 loop. Ada sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari 4 resistor, 18 ohm dirangkai secara paralel, masih ingat ya? Dan 5 ohm, 2 ohm dirangkai secara seri, yang mereka terangkai secara seri pada sebuah rangkaian listrik tertutup dan terdapat 2 GGL, 2 sumber tegangan. Pertanyaannya adalah, pada rangkaian listrik berikut, tentukan kuat arus yang mengalir. Artinya di sini kamu diminta menentukan kuat arus total ya, karena ini rangkaian satu jalur kan ya sebenarnya. Diminta tentukan kuat arus yang mengalir di rangkaian utama ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sederhanakan dulu rangkaian ini menjadi rangkaian seri 1 loop dulu. Dengan cara yang bisa kita sederhanakan. Misal, di sini ada rangkaian paralel. Kita sederhanakan saja agar dia menjadi satu hambatan pengganti. Demikian juga untuk serinya bisa juga kamu sederhanakan. Misalnya dia akan berubah menjadi begini. Yang ini kita ubah jadi sebuah rangkaian pengganti ya, rangkaian paralel. Kemudian yang bawah ini antara 5 dan 2 juga bisa disederhanakan juga sekalian menjadi rangkaian seri ya. Nah, sehingga kita beri nama ini adalah GGL yang pertama yaitu 12 volt dan sebelah sini GGL yang kedua 4 volt. Kemudian jangan lupa kita beri tandanya ya. Karena yang pendek itu negatif, kita beri tanda negatif. Yang panjang itu kutub positif. Demikian pula yang ini pendek negatif, panjang positif. Nah, sekarang berapakah nilai hambatan pengganti seri dan paralelnya? Yang ini berapa? Yang ini juga berapa? Mari kita cari dulu. Yang merah ini karena dia rangkaian paralel, maka kita jumlahkan secara paralel ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 1/R2. R1-nya 18, R2-nya juga 18. Maka 1/18 ditambah 1/18. Sudah sama penyebutnya ya. Kita geser dikit. Sama dengan 2/18. Sehingga Rp sama dengan kita balik. 18/2 sama dengan 9 ohm. Lalu rangkaian serinya, RS-nya. RS sama dengan R1 tambah R2. Sehingga 5 ditambah 2. Sehingga RS sama dengan 7 ohm. Nah, sudah lengkap ya. Sehingga kita bisa terapkan untuk Kirchhoff-nya. Untuk menganalisis menggunakan hukum Kirchhoff, terlebih dahulu kita gambarkan loopnya. Loop mau kalian gambarkan arahnya searah jarum jam boleh, berlawanan arah jarum jam juga boleh. Bebas ya, tidak ada aturan. Namun agar itu lebih mudah nanti ngitungnya, positif negatifnya, boleh juga kalian sesuaikan dengan arah arus. Nah, di sini karena ini adalah satu rangkaian seri, tentu saja arusnya hanya satu ya. Walaupun di sini mungkin ada yang bingung nih di sini. Di baterai E1 GGL1 12 volt, positifnya di sini sehingga arah arusnya kan gini ya. Arah arus itu dari positif ke negatif kan? Nah, di GGL2 positifnya di sini, negatifnya di sini. Berarti kan arah arusnya dia ke sini kan? Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Artinya di dua baterai ini akan terjadi tabrakan arus. Kalau tabrakan artinya saling mengurangi kan?
terus arusnya kemana dong? Nah, maka untuk menentukan arah arus ya kita pakai asumsi saja. Toh nanti berdasarkan persyaratan yang kemarin kita sudah bahas ya, persyaratan yang ketiga, ketentuan ketiga, seandainya kok nanti hasil I-nya ternyata negatif, nggak masalah, jawaban kita tidak salah, tinggal, oh berarti asumsi tadi kita kebalik, arah arusnya berarti ke arah sebaliknya. Jadi tidak perlu khawatir, karena di sini ada dua arus yang saling bertabrakan, kalian bisa asumsikan saja. Kalau saya di sini asumsinya, yang satu GGL 12 volt, yang satu 4 volt. 12 volt kan lebih kuat ya. Nah, maka asumsi saya arah arusnya ke sana. Ke sana. Kelihatan? Nah, ini ya arah arusnya ke sana. Lalu, loopnya kemana? Loop tadi bebas ya. Cuman biasanya kalau saya lebih suka kalau loopnya saya buat searah dengan arah arus. Agar sama-sama positif. Karena arusnya ke sana, maka loopnya saya buat ke sini juga. Tapi seandainya loopnya kamu buat berlawanan arah, nggak masalah. Nah, sudah ya. Gambarnya sudah lengkap, mari kita sekarang selesaikan dengan hukum 2 Kirchhoff. Karena tidak ada cabang, hukum 1 Kirchhoff tidak usah dipakai ya. Kita terapkan hukum 2 Kirchhoff-nya, di mana sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Yang pertama sigma GGL, mari kita masukkan. Ingat ketentuan pertama, GGL akan bernilai positif kalau ketika loopnya muter akan ketemu kutub positif baterai. Dan bernilai negatif kalau ketika loopnya kita putar, dia ketemu dengan kutub positif baterai. Misalnya di sini, si 12 volt ini negatif apa positif? Kita putar aja. Der. Nah, pertama ketemu kutub, ternyata kutubnya adalah kutub negatif. Berarti GGL-nya adalah GGL negatif. Berarti negatif GGL 1 namanya tadi ya. Lanjut, GGL yang selanjutnya. Ini muter gini. Muter. Iya. Kena kutub pada GGL 2, ternyata yang kena adalah kutub panjang, berarti kutub positif. Sehingga GGL 2-nya kita beri tanda plus GGL 2. Oke ya, GGL habis karena cuma 2 baterainya. Sekarang kita lihat untuk IR. Ketentuan 2 pada hukum Kirchhoff 2. I akan bernilai positif jika I-nya searah dengan loop, tetapi I bernilai negatif jika I-nya berlawanan dengan arah loop. Jadi sekarang kita perhatikan yang merah ini. Yang merah ini I, yang hijau ini loop. Nah, yang merah ini berlawanan arah jarum jam ya. Yang hijau juga berlawanan arah jarum jam. Jadi mereka sama-sama searah ya. Sehingga I-nya bernilai positif. Jadi di sini plus I kali RP plus I kali RS sama dengan 0. Nah, karena mereka sama-sama I, ini kan arusnya cuma satu ya, di mana-mana sama. Kita bisa tuliskan satu kali saja. RP plus RS. Nah, jadi karena RS dan RP kan seri kan, karena dia jadi dalam satu rangkaian, satu loop. Sama dengan 0. Nah, kemudian ini sudah beres, sekarang kita masukkan angka-angkanya. GGL 1, 12 volt, min 12. GGL 2, 4 volt, plus ya. Tambah I yang ditanya, RP, rangkaian paralelnya tadi 9 ohm, RS-nya 7 ohm, sama dengan 0. Min 12 ditambah 4, berarti masih min 8. Ditambah I kali 9 tambah 7, 16, sama dengan 0. Sehingga I kali 16 sama dengan 16I ya. Sama dengan
Min 8 kita pindah ruas jadi positif 8. Sehingga I sama dengan 8. Ini 16 ini kali. Berarti kalau 16-nya kita pindah ruas jadi pembagi ya. Jadi per 16. 8 per 16 sama dengan setengah. I arus satuannya ampere. Sehingga kesimpulan kita, arusnya di rangkaian satu loop ini adalah setengah ampere. Selesai. Cukup sederhana ya. Ini cara menggunakan hukum Kirchhoff untuk kasus satu loop. Nah, untuk kasus satu loop relatif mudah sih. Kamu juga bisa menggunakan hukum Ohm biasa. Ini kan hukum Ohm yang V sama dengan I kali R ya. I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. V-nya ya karena dia bertabrakan tadi saling mengurangi kan. E1 min E2. R-nya ya seri. RP tambah RS. Gini juga bisa. 12 kurangi 4. 9 ditambah 7. Sama kan 8 per 16. Setengah juga kan. Nah jadi untuk kasus satu loop pilihan caranya banyak. Kamu bisa menggunakan hukum Ohm. Kamu juga bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Oke ya.